Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pribadi Muhammad Endiarto. Saya dari kelas C. NIM saya 202201301006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat kesuburan dunia akan turun drastis. Dampaknya akan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat. Apa yang terjadi? Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan tengah mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai turun pada 1950. Seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anaknya sepanjang hidupnya. Periset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, AS, menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada 2017. Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada 2100. Perempuan melahirkan lebih sedikit anak. Tingkat kesuburan global tingkat kelahiran per satu perempuan. Akibat periset memperkirakan jumlah populasi dunia akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2064 dengan 9,7 miliar orang. Sebelumnya turun ke 8,8 pada akhir abad. Itu adalah hal besar. Sebagian besar negara di dunia tengah mengalami transisi menuju penurunan populasi alami, kata Profesor Christopher Murray, salah seorang periset kepada BBC. Saya pikir ini sangat sulit dipahami dan dikenali sebagai sebuah hal yang besar. Ini luar biasa. Kita akan harus mengatur ulang masyarakat. Kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal lain yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Namun ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja ditambah dengan meluasnya akses dan kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari berbagai aspek, turunnya tingkat kesuburan sebenarnya adalah gambaran sebuah kesuksesan. Mengapa ini menjadi masalah? Anda mungkin berpikir ini bagus untuk lingkungan. Populasi dunia yang lebih kecil akan mengurangi emisi karbon dan deforestasi untuk lahan pertanian. Itu benar, namun kita akan memiliki struktur usia yang terbalik, lebih banyak orang tua ketimbang anak muda, dan semua konsekuensi negatif yang akan timbul dari studi tersebut memperkirakan. Yang pertama, jumlah anak di bawah 5 tahun akan turun dari 681 juta pada 2017 menjadi 401 juta pada 2100. Jumlah orang Rusia di atas 80 tahun akan naik tajam dari 141 juta pada 2017 menjadi 866 juta pada 2100. Murray menambahkan, ini akan menciptakan perubahan sosial besar. Saya khawatir karena saya punya anak perempuan berusia 8 tahun dan saya penasaran bagaimana bentuk dunia nantinya. Siapa yang membayar pajak di dunia yang kian menua? Siapa yang akan membayar perawatan kesehatan untuk manula? Siapa yang akan merawat manula? Apakah orang akan masih mampu pensiun dari pekerjaannya? Kita perlu mempersiapkan semuanya, kata Murray. 2. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan secara harfiah dapat dikatakan sebagai keadaan tidak memiliki apa-apa secara cukup. Kemiskinan juga didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat. Di suatu daerah, kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang maupun papan. Kemampuan berpendapat yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Adapun 5 langkah untuk menanggulangi kemiskinan yang bisa dilakukan meliputi update data penduduk, integrasi penyaluran bansos, subsidi administrative insentif
di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pengelolaan APBN secara cermat. 3. Alasan menyebabkan hewan-hewan raksasa purba punah dengan cepat. Yang pertama, semakin besarnya tubuh spesies semakin merugikan baginya. Ukuran tubuh mereka sangat luar biasa besar. Bahkan rata-rata tingginya mencapai lebih dari 40 meter dengan berat 110 ton. Berat gajah modern rata-rata hanya mencapai 5 ton, dan ini berarti ukuran hewan purba bisa mencapai 20 kali lebih besar dibanding dengan gajah modern. Dengan kondisi tubuh seperti ini, tentu akan membawa lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan. Gerakan yang sangat lambat dan membutuhkan otot yang kuat membuat hewan-hewan purba tersebut tidak cukup cekatan dalam menghadapi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, jumlah makanan yang berkurang. Perubahan iklim ini membuat banyak hewan-hewan kecil berimigrasi ke daerah atau wilayah yang aman. Sebagian besar dari hewan-hewan kecil tadi juga mati akibat perubahan iklim tersebut. Tumbuhan pada saat itu juga tidak menghasilkan daun yang dapat dikonsumsi oleh hewan-hewan herbivora besar. Pasukan makanan merupakan hal yang sangat penting bagi keberadaan hewan-hewan raksasa di zaman purba. Tanpa makanan yang cukup, pilihan bagi mereka hanya ada dua, yakni beradaptasi ketat atau mati. Yang ketiga, berkurangnya jumlah oksigen secara masif. Perubahan mendadak yang awalnya kaya akan oksigen menjadi minim. Oksigen menyebabkan banyak spesies besar di darat dan air mati hampir dalam waktu yang serentak atau bersamaan. Diperkirakan kematian pada zaman tersebut merupakan kematian serentak paling menyiksa yang pernah terjadi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.